ini bukan spoiler dan ini bukan konten review buku. Tapi teman-teman akan tahu bagaimana intrik yang terjadi di dalam dunia perpajakan ketika teman-teman membaca buku ini. Pada konten ini kita akan mengenal secara singkat catatan harian seorang mafia pajak. Buku novel semi-realita yang ditulis oleh Heri Prabowo. Ketika teman-teman melihat sampul dari buku ini, sudah ada banyak komentar-komentar dari praktisi-praktisi hukum, akademisi hukum, ya, berkenaan dengan isi buku ini. Nah, jadi secara singkat di sinopsisnya ini menceritakan sesosok pegawai pajak ya, yang sebelum dia bekerja di lembaga perpajakan, dia itu hidup di tengah keluarga yang religius. Dia juga santri gitu kan. Lalu juga dia sekolah itu dengan benar gitu kan. Dia bisa meloloskan semua mata pelajaran pajak yang harus dia kuasai, dan itu tidak mudah. Jadi semua jalan menuju karir dia sebagai pegawai pajak itu bersih, dan hal itu yang kemudian tidak bisa dia pertahankan. Mengapa demikian? Saya sudah membaca buku ini selama kurang lebih 3 pekan. Di tengah-tengah kesibukan, buku ini setebal 292 halaman. Itu ceritanya, include dengan daftar isi. Tapi belum dengan kamus perpajakan yang lebih 293, 292 sampai 293. Nah, saya baca 3 minggu, ada banyak istilah-istilah perpajakan yang saya tidak mengerti, tetapi secara umum memang dunia perpajakan itu tidak sebersih yang kita bayangkan ketika kita membaca buku ini ya. Jadi komentar salah seorang praktisi hukum pengajar hukum yang sekarang kita kenal, Zainal Arifin Mochtar, ditaruh di depan itu. Buku yang sangat menarik membacanya. Saya membayangkan tuturan seorang whistleblower, seorang pembocor informasi yang menceritakan kasus tertentu. Para pemberantas korupsi harus tertantang untuk menyelesaikannya, termasuk menyediakan solusinya. Buku ini fiksi, tetapi ketika kita membacanya, teman-teman, kita akan seperti mendengarkan tuturan salah seorang informan ya, yang dia terlibat langsung di dalam proses pidana itu gitu. Oke. Di sini menjelaskan secara panjang lebar ya perjalanan hidup seorang tokoh utama kan dari awal gitu. Kemudian dia masuk ke dunia perpajakan dengan membawa idealisme dia tadi gitu kan. Bagaimana idealisme itu terkikis gitu kan. Proses idealisme itu mulai terkikis sekali, dan dia kecanduan dengan korupsi. Kemudian dia terancam di penjara, kemudian kembali lagi sebagai pegawai. Diceritakan di dalam buku ini gitu kan. Idealisme mahasiswa yang ditanamkan selama di kampus dan kehormatan diri seorang santri tak cukup membuat pendirian tokoh utama ini kokoh untuk tidak korupsi. Di kantor pajak, korupsi telah menjadi darah daging dan jati diri. Di tengah sekumpulan koruptor,
kau akan dianggap gila jika tak berbuat kotor. Tahun-tahun sebagai pegawai pajak telah mengikis idealisme yang sekian lama kutanam. Dengan kepiawaianku menjebol database, bertahun-tahun aku menjadi tangan kanan para pejabat korup, terlibat jaringan faktur pajak fiktif, hingga akhirnya aku dikorbankan dalam tanda kutip. Jadi ini sedikit spoiler ya, tapi tidak menyentuh langsung ke cerita. Dalam pertengahan teman-teman ketika membaca buku ini, teman-teman akan menemukan bagaimana petinggi ya itu mengorbankan bawahan gitu supaya dia selamat. Dan itu juga malah menaikkan citra seorang petinggi tadi gitu. Jadi double, petinggi nggak dapat getahnya, dia juga naik namanya gitu kan. Sementara bawahannya menderita di penjara, jadi kambing hitam. Teman-teman mungkin pernah mendengar ini. Jadi tokoh utama ini dikorbankan oleh atasannya yang jauh lebih berkuasa. Jeruji besi memisahkanku dari dunia luar, juga dari istri yang tengah mengandung anak pertama. Aku memang penjahat pajak, tapi sang Godfather tetap tak tersentuh dan takkan tersentuh. Sebuah catatan bergaya fiksi yang blak-blakan dan penuh kejutan. Gayus-gayus, tanda kutip, rekayasa besar dan kecil berkeliaran di mana-mana. Rekayasa besar di balik penyelidikan pajak, bertahannya segelintir orang baik di sarang korupsi, jual beli kasus, dan kebebasan di dalam bui dan meja hijau. Para penyamun terus beraksi tanpa pernah dipeduli bahwa seorang ayah didera sunyi karena terpisah dari anak dan istri. Jadi kondisinya sangat pelik. Sang tokoh utama ini jadi kambing hitam, sementara sang istri baru mengandung anak pertama dan akan lahir, tapi dia sudah dipenjara. Ketika teman-teman membaca buku ini, ya, teman-teman akan melihat bagaimana proses pendirian seorang karakter utama dalam buku ini ya, perubahan pendirian dia, bagaimana dia mencoba mempertahankan tapi tidak bisa mempertahankan idealisme dia, bagaimana kemudian dia berjumpa dengan orang-orang yang notabene korup dan dia tidak bisa lepas dari lingkaran itu. Semua diceritakan di dalam buku ini. Dan di buku ini juga ya seperti sejalan dengan tuturan Bang Zainal Arifin Mokhtar di komentar Bang Zainal Arifin Mokhtar di halaman depan di sampul ya. Ini buku ini seperti memberikan kita wawasan bahwa di dalam dunia perpajakan itu tidak sebersih yang dibayangkan gitu. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dunia perpajakan saat ini, tapi ketika membaca buku ini buku ini terbit tahun cetakan pertama 2010 teman-teman. Sudah lama sekali. Semoga di zaman sekarang lebih dari 10 dekade sudah buku ini terbit. Semoga tidak ada dunia perpajakan kita bersih ya. Tidak ada yang seperti ini ya. Semoga